Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Oke guys, kali ini bertemu dengan saya Mustafa W. Pradana, yaitu bertemu lagi di video podcast kali ini di channel YouTube sebuah titik nol. Oke guys, kali ini kita akan sedikit diskusi atau kita menceritakan diskusi penjelasan dari teman-teman kita, yaitu dari audien dari video podcast kali ini. Gitu guys. Perkenalkan, nama saya Mustafa W. Pradana, yaitu selaku dari host dari video podcast channel YouTube sebuah titik nol. Dan di sini juga saya tidak sendirian ya guys ya. Di sini akan juga ditemani dengan rekan-rekan saya. Di sini ada audien, ada Mbak Siva juga. Selamat malam Mbak Siva. Selamat malam. Oke, Mbak Nita. Selamat malam juga Mbak Nita. Selamat malam. Oke, siap. Selamat malam juga ya teman-teman semua. Oke guys, kali ini kita akan mendengarkan kisah misteri tentang pengalaman dari audien kita, dari teman-teman kita ini. Pengalaman misteri apa yang sudah pernah mereka alami dan mereka temui di jejak-jejak misteri pada pengalaman mereka. Oke guys, gimana kelanjutan dari ceritanya? Jangan lupa saksikan terus dan jangan lupa komen dan like dan subscribe di channel YouTube-nya sebuah titik nol. Gimana kesaksian dari misterinya? Kita langsung saja guys, bisa simak ceritanya dari audien kita. Oke. Audien kita. Oke. Untuk pertanyaan dari pertama ya Mbak Siva ya, minta tolong mic ya, mic. Oke. Mbak Siva, semalam kan kemarin kan Mbak Siva setelah ikut kita live streaming, itu gimana perasaannya ketika setelah mengikuti live streaming pada malam hari di mana hutan yang namanya Jati Garing? Takut. Takut. Selain takut, perasaannya gimana? Dik. Oh, daging ya. Iya. Dan itu di sana itu Mbak Siva tuh merasakan seperti apa? Kayak ada yang ngikutin. Kayak ada yang ngikutin. Itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua kayak ada yang ngintip. Ada yang ngintip. Sebelumnya itu berarti Mbak Siva belum pernah melakukan pengalaman kegiatan live streaming atau kegiatan explore di tempat-tempat yang sangat gelap dan sangat sunyi tersebut. Belum sekali juga ya? Belum pernah, cuma uji nyali, tapi kan dekat-dekat sini doang. Oh, siap. Berarti udah cuman di daerah dekat sini aja, belum sampai ke luar-luar ya. Kalau di hutan-hutan juga belum. Oh ya, siap. Dari Mbak Siva nih, apa sih pernah nggak untuk Mbak Siva itu melewati rumah kosong atau yang sangat menyeramkan? Pernah. Tadi siang juga ngelewatin. Oh, lewatin. Dan Iya. di situ juga ada apa di situ? Melihat nggak ada sosok apa di situ? Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi pas malam paling ada yang jendela itu kebuka sendiri. Oh, berarti malam tuh Mbak Siva melihat kalau rumah kosong tersebut tuh Jendela kebuka sendiri, padahal nggak ada yang kayak warga tuh nggak ada yang buka. oh berarti jendela itu buka sendiri. Itu di waktu jam berapa itu Mbak Siva? Jam 9 kalau nggak jam 8. Di jam 9? Kalau nggak jam 8-an. Jam 8 malam? Ya. Oke. Itu guys, dari cerita dari kita, dari teman kita ya, Mbak Siva berpengalaman melihat padahal rumah kosong ya guys, rumah kosong, nggak ada penghuninya, tapi jendela itu seperti membuka sendiri. Nah, buka sendiri tuh itu ada tikus, tahu ada apa itu nanti? Bukan ya? Nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Itu guys ceritanya dari Mbak ini. Coba kita dengarkan kisah cerita misteri dari Mbak Nita ya. Selamat malam Mbak Nita. Selamat malam. Oke, siap. Gimana kabarnya Mbak Nita? Baik. Baik ya, alhamdulillah baik ya. Oke, Mbak Nita kelas berapa nih kira-kira nih? Kelas 5. Kelas 5. Udah kelas 5 SD udah pengalaman misteri ya? Sudah pernah sedikit. Sedikit ya. Berarti ada ya apa namanya kisah-kisah misteri dari Mbak Nita? Ada juga ya. Oke, kali ini apa ini mendengarkan cerita dari kisah misteri dari Mbak Nita ini. Mbak Nita itu ya seperti dengan Mbak Siva, apakah pernah juga
melewati di area-area rumah kosong, tapi itu yang rumah kosongnya itu kelihatan menyeramkan gitu? Pernah. Dulu saya pas pulang ngaji kan melewati gedung papa, Iya. dan di situ saya melihat sebuah kain putih melayang. Oh, berarti situ ada kain putih melayang. Iya, dan jendela itu terbuka, padahal warga itu nggak ada. Setelah itu saya kan refleks langsung kayak lari kan ke sandung gitu toh, Iya. sama teman saya. Terus saya tutup mata toh, Iya. pas lihat ke belakang udah nggak ada, nggak tahu kemana juga. Wah, nanti ada sosok-sosok yang kain apa ya, seperti kayak putih melayang gitu. Iya, Itu di waktu jam berapa itu, Mbak Nita? sekitaran jam mau menuju maghrib. Wah, di waktu maghrib ada bayangan putih itu yang berterbangan gitu. Iya, Wah, ngeri juga tuh. Itu ketika merasa bertemu itu perasaannya tuh gimana? ya itu kan takut banget gitu. Lari atau gimana? Ya lari Oh, lari sama itu, Pak? teman Oh, sama teman juga ya. Lari juga. Itu berapa orang kira-kira itu? 4. 4 orang. Wih, dan berarti ya mau maghrib, cerita mau maghrib nih guys, tapi malah ketemu ada sosok kayak putih yang melayang ya guys ya. Tuh Mbak Kunti mungkin ya, mungkin loh ya. Nggak tahu sih. Nah, melayang tapi mereka ini berempat guys itu. Dan apa sih dari menurut Mbak Nita ini, menurut Mbak Nita itu kenapa rumah kosong itu selalu terlihat selalu misterius atau selalu banyak angkernya? Kenapa? Kayak nggak tahu ya, kayak di dalamnya sepertinya ada makhluk gaib-gaib gitu kayaknya. Oh, berarti ada yang menghuni ya? Iya, Tapi yang menghuninya itu nggak tak iya. kasat mata. Mm-mm. Wah, ngeri juga nih. Berarti itu di daerah mana tuh Mbak Nita kalau boleh tahu? Di daerah sekolahan di situ juga sih. Oh, berarti di sekolahnya Mbak Nita sendiri Mm-mm. malah. Ada Berarti banyak. di dekat sekolahnya Mbak Nita itu ada kayak rumah kosong. Iya, Cuman rumah kosongnya itu terlalu menyeramkan gitu. iya. Oh, ngeri juga nih. Kita bisa explore ya. Iya, tim nggak? Iya nggak ya? Bisa ya. Kita bisa explore nih. Kita nih coba kita penasaran tuh rumah kosongnya seperti apa dalamnya. Kita akan explore ke dalam gitu guys. Kita guys akan susul guys rumah kosong tersebut guys. Nah itu berarti kan Mbak Nita itu pernah nggak merasa seperti ada yang kayak memperhatikan posisi Mbak Nita itu padahal sedang sendirian? Pernah nggak merasakan di posisi tersebut? Pernah. Pernah. Itu di waktu kapan? Di waktu di rumah toh, Iya. kan malam-malam. Nah, Setelah buang air kecil, di belakangku itu kayak ada putih-putih gitu loh. Pas tak lihat kan nggak ada toh, ya. langsung lari aku. Udah takut deh sendirian Di rumah di bagian di dekat TV, ruang TV. depan TV ya. Iya, Di ruang, berarti di ruang tamu. iya. Di ruang tamu ada televisi, terus Di belakangnya ada pintu. oh, di belakangnya ada pintu. Iya, kayak ngintip gitu. Berarti kayak ada yang memperhatikan Mbak Nita sendiri. Iya. Itu langsung gimana perasaannya ketika melihat seperti itu? Dik-dikan langsung takut lah. Takut ya? Ya, oke. Ngeri juga nih ya. Kira-kira untuk Mbak Nita ya, seperti kalau semisal melihat di rumah kosong yang itu sangat menyeramkan, sangat banyak misterinya. Mbak Nita kalau masuk ke rumah kosong itu selama 5 menit itu, kira-kira itu mau nggak ya? Enggak mau. Nggak mau, Takut. takut. Oh ya, berarti Mbak Siwa juga nih. Oh, iya. Siap. Kita kembali lagi ke pertanyaan Mbak Siva. Oke. Bentar guys, ini agak rame nih. Untuk Mbak Siva ya. Ya, Mbak Siva kelas berapa kalau boleh tahu? kelas 5 sama kayak Nita. Oh, langsung SD ini guys. Banyak pengalaman misterinya nih. Ibaratnya saya aja yang seumur hidup belum pernah banyak yang cerita misteri kayak gini. Malah ingin lihat sosoknya seperti apa, malah belum tahu ketemu malah. Anak-anak malah pada lihat ini. Hebat kalian hebat. Untuk Mbak Siva ya. Menurut Mbak Siva, itu kenapa sekolah itu, posisi sekolah Mbak Siva itu kalau di suasana malam itu kayak merasa berbeda suasananya? Nggak tahu, karena bedanya tuh pas siang sama malam. Siang itu kan rame, Iya. terus kan ya nggak banyak lah ya makhluk gaib kayak gitu. Kalau malam kan banyak ya. Iya. Nggak tahu kalau ada yang masuk ke kelas lah, mau perpus atau kamar mandi yang nggak pernah dipakai lah, Iya. samping kelas 3. Terus ada kamar mandi lagi, itu ya kayak kan belakangnya itu kan kuburan Cina. Oh, berarti di belakang sekolahnya Mbak Siswa itu ada kuburan Cina juga. Iya.
Oke, saya kalau boleh tahu nih Mbak Siva nih, Mbak Siva pernah nggak mencerita atau dari kesaksian dari Mbak Siva sendiri mendengar atau melihat dari mata sendiri tentang cerita horor atau misteri di dalam sekolah tersebut? Pernah. Nah, itu coba ceritakan. Awalnya gimana kronologinya? Kronologinya kok Mbak Siva bisa bisa melihat sosok tersebut tuh awalnya tuh kayak gimana? Oh, awalnya pas mau kencing lah, Ya, kan ke kamar mandi. kan mau buang air kecil, Iya. tapi di kamar mandi. Ya, kan udah selesai. Iya. Mau buka pintu. Pas mau pulang lagi ke kelas, Iya. itu di belakang kayak ada yang ngikutin itu sosok kayak besar tapi warnanya hijau. Besar tapi warnanya hijau. Iya, Itu sosok apa, guys? nggak tahu. Hijau, besar Besar. tapi hijau. Iya. Apa tim kameramen? Besar tapi hijau katanya tim kameramen. Buto hijau atau apa itu? Masa buto hijau, ngaco nih tim kameramen nih. Kita nggak tahu ya guys ya. Ini beneran itu Mbak Siva. Iya beneran. Besar hijau. Iya, di belakang. Di belakang apa? Belakangku. Oh berarti pasti di belakang pas. Iya. Itu kok bisa melihat itu ada cerminnya atau kayak gitu? Enggak. Apa namanya, langkah kaki. Oh langkah kaki. Ya, Kan biasanya nggak ada yang ngikutin. Kok ngerasa ada yang ngikutin, aku madep ke belakang gini ternyata ada. Oh, siap. Semisal nih, ini kan di sekolah ya Mbak Siva ya. Iya, Semisal kalau Mbak Siva itu jadi petugas piket, kan ada piket nggak? ada. Piket di kelas kan ada kan? Ada. Nah, semisal Mbak Siva kalau jadi piket malam di tempat malam di sekolah itu, tempat mana yang paling seram di daerah sekolah ini Mbak Siva itu? Ada dua, di perpus sama kamar mandi yang udah nggak dipakai di samping kelas 3. Berarti di perpus tuh ada cerita misterinya juga. Iya, Terus di mana? di samping kelas 3 ada kamar mandi yang udah nggak pernah dipakai. Ini udah terbengkalai. Iya. Ya. Nah, kenapa kok bisa terbengkalai? Pernah di situ ada ular juga. Oh, ular seperti apa? Semacam apa ularnya? Nggak tahu, saya nggak tahu, yang ngeliat tuh malah Mita sama teman-temannya pas mau ganti baju. Kan saya ganti bajunya udah selesai. Nah, Iya. mereka mau ganti baju. Nah, di situ katanya ada ular. Ularnya kecil atau besar? Kecil apa besar? Besar. Sedang. Sedang. Oh, ngeri juga ya. Oh, berarti ini satu sekolah berarti ya? Iya. Oh, baru tahu saya. Tak kirain ini beda sekolah, guys. Ternyata satu sekolah ini. Oh, berarti udah satu sekolah, Iya. satu kelas juga. Iya. Oh, ya, keren. Nih guys, ini Mbak Nita dan Mbak Siswa ini satu kelas, satu angkatan, satu kelas juga ya. Oke, ngeri juga nih. Teman-teman mesti banyak nih cerita teman-teman kita nih, dari adik-adik kita nih. Itu ya. Yang kembali kepada Mbak Siva. Ya. Pertanyaannya, ruang mana atau apa yang lebih menyeramkan itu di daerah mana di sekolah ini? Di sekolahan. Ya, yang paling menyeramkan. Menurutku nggak ada, cuma dua itu. Kalau nggak di situ paling laboratorium. Oh, berarti ada laboratoriumnya juga? Ada. Itu apa namanya? Ada kayak tempat kantor gitu, tembusnya juga di kantor, bisa lewat dari laboratorium bisa langsung ke kantor. Oh, siap. Oke, ngeri juga. Kita coba pertanyaan dari untuk Mbak Nita nih. Kita ingin mendengarkan cerita dari Mbak Nita seperti apa. Mbak Nita ya, semisal nih kan satu sekolah nih. Nah, semisal kalau Mbak Nita itu di sekolahan di waktu sore atau di waktu siang, tapi pas hari libur tuh, Mbak Nita mungkin bukunya ketinggalan atau kayak gimana ya, terus ambil sendiri tanpa didampingi orang tua loh ya, sendiri tuh di kelas. Itu semisal kalau di situ Mbak Nita itu melihat kalau kursi itu bergeser sendiri, itu reaksi dari Mbak Nita kayak gimana? Kaget dan langsung refleks, paling lari. Oh, berarti kaget, refleks, habis itu lari ya? Iya. Dan apakah mau apa namanya? Gimana kemarin kalau bunga-bunga itu kayak gimana? Teriak-teriak. Teriak-teriak ya? Ya, teriak-teriak berarti gimana? Ya, tolong gitu toh. Oh, Soalnya kan ada penjaga juga toh. oh ada penjaga juga. Oh, berarti minta tolong sama penjaganya ya? Oh ya, siap. Mbak Nita pernah nggak? Pertanyaannya ya, Mbak Nita itu pernah nggak membayangkan jika saat sekolah itu keadaan lampu mati, itu kayak gimana?
Tapi nggak siang hari loh ya. Ketika malam hari, tapi ketika apa ya? Ya itu tadi Mbak Nita mengambil barang yang ketinggalan, mungkin kayak sepatu atau apa, padahal besok dipakai nih. Nah, Mbak Nita ingatnya tuh pada malam. Tapi di malam tuh Mbak Nita nggak didampingi sama orang, cuma sendirian lah. Ketika Mbak Nita posisi di sekolah tersebut, tiba-tiba kayak mati lampu lampu, itu rasanya gimana? Langsung Bayangkan coba. langsung kayak deg-degan campur rasa semua lah, deg-degan campur pengen nangis soalnya kan takut. Oh, ya. Jadi langsung deg-degan juga ya. Iya. Kalau deg-degan mesti iya, kalau takut mesti iya ya. Karena ya gitu ya. Oke, kita masih tetap di misteri ya guys ya. Banyak nih kisah-kisah misteri dari adik-adik kita nih yang tadi kita udah dijelaskan. Kita akan tetap lanjut di pertanyaan dari Mbak Nita. Mbak Nita pernah nggak terbangun di tengah malam itu lalu kayak merasakan ada suasana yang aneh gitu? Ada. Itu waktu kapan Mbak Nita? Sudah agak lama, 2025. Oh, berarti kemarin ya, 2025. Itu di keadaan pas malam. Jam berapa itu? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Itu kayak gimana kronologinya? Kok bisa seperti itu kayak gimana? Kan saya kan kebangun, terus saya ke kamar mandi sendirian kencing. Iya. Terus saya kan mau nutup pintu toh, tiba-tiba tuh pas saya lihat ke samping situ tuh ada kayak yang ngintip gitu. Berarti pas posisi di kamar mandi itu kayak ada Yang ngintip. yang ngintip. Wah, yang ngintip siapa tuh? Kayak Sosoknya tuh kelihatan nggak seperti apa? burem-burem gitu kok. Berarti keadaannya itu burem-burem gitu Iya. ya. Itu apa tim kameramen burem-burem tuh? Putih. Putih. Oh, gendruwo ada ya. Kalau gendruwo bisa putih kan putih. Tapi aneh juga ya tim kameramen ya. Itu di waktu malam itu ya. Di waktu malam ada putih yang melihat di kamar mandi. Oh, ngeri juga. Oke. Oke. Kita masih tetap di Mbak Nita ya. Yang apa namanya tadi di rumah ya, di rumah yang melihat itu. Pernah nggak menurut dari Mbak Nita itu, kenapa sih jam 12 malam itu mesti sering banyak orang-orang itu mesti cerita horor di jam segitu? Karena waktunya makhluk gaib keluar biasanya itu. Oh, berarti waktu-waktu yang mencekam, waktu-waktu Iya, yang aku sangat pernah dengar Iya. kayak suara ayam berketok-ketok tok gitu. Oh, Kokok ya. berkokok. Itu pada jam 12 malam. Iya, terus aku bilang ke ibuku, Bu itu kenapa? Lah biarin aja gitu katanya. Ya udah saya lanjut tidur. Oh, mungkin ingin makan tuh ya, mungkin ya. Lapar mungkin jadi kameramen ya. Bisa jadi kan kan lah iya, tapi nggak tahu juga sih ya. Tapi kita kalau alam juga sih, kita juga nggak tahu sih. Oke. Ngeri juga nih. Untuk jam 12 malam ya, ayam berkokok ya. Kalau ayam kan berkokok ya. Kalau saya berkekek ya. Berarti berkekek. Nah, berkokok juga masuk tuh. Nah, oke, masih lanjut di Mbak Nita. Mbak Nita itu pernah nggak mendengarkan kayak suara ketukan pintu di tengah malam itu pada buka atau tidaknya itu? Jadi kayak ketukan malam, posisi pintu dibuka atau ditutup itu mendengarkan suara kayak diketok pintu itu pernah nggak merasakan? Pernah, ini baru. Oh, baru aja. Iya, tapi ya sudah agak bulan lalu ya, itu bulan lalu. Oh, bulan lalu. Kayak gimana kronologinya Mbak Nita? Kan saya lagi tiktokan toh. Oh ya, Terus sukanya tuh di ruang tamu. di ruang tamu. Oh, di kamar berarti ya? Enggak. Di ruang tamu. Iya. Ya, berarti itu kan. Terus saya kan mau masuk toh, tiba-tiba tok gitu ya, langsung ngeluarin saya. Oh, diketok tuh lihat nggak? Maksudnya dicek nggak itu suara apa? Enggak, saya langsung lari aja. Oh, langsung lari aja. Oh, mungkin orang tuanya Mbak Nita mungkin ya. Di dalam semua. Oh, di dalam semua. Tapi yang ketok-ketok di luar. Wah, yang ngeri juga tuh. Tapi kalau dibuka kalau nggak ada siapa-siapa juga misteri juga tuh tempatnya. Nah ya tuh. Kalau ada orangnya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau nggak ada orangnya itu loh yang saya takutin tuh. Kalau ada orangnya ada siapa yang ngetok-ngetok jam malam apalagi kan. Oke, siap. Mbak Nita juga apa ya, ngeri juga nih pengalaman misterinya nih guys. Kita baru kelas 5 SD loh mereka udah pernah merasakan misteri gitu. Oke. Untuk Mbak Siva, pertanyaan satu kali aja ya Mbak Siva. Pertanyaan yang saya
Mbak Siva untuk pernah nggak namanya mendengar suara apa ya, suara-suara atau bertemu dengan sosok-sosok di rumah? Pernah Pernah. Itu kronologinya gimana? pas jam 8 malam. Jam 8 malam. Itu Iya. suara apa? Suara kayak gagak, Gagak. gagak. Berarti soalnya kayak gimana Mbak Nin? Mbak Siva? Kayak wak wak gitu. Wah, wah gitu ya. Ya, Suara gagak ya? Iya. Juga tuh. Oke guys, ini hebat-hebat juga semua ini. Itu asli itu ya? asli. Asli, langsung dari telinga sendiri ya, bukan telinga orang lain. Enggak. Oh ya, siap, benar juga nih. Oke guys, ngeri juga nih teman-teman kita nih, dari adik-adik kita sudah menjelaskan kisah-kisah misteri. Ya semoga aja kita bisa mendapatkan apa ya, kebermanfaat atau pengalaman dari cerita-cerita dari teman-teman kita ini. Juga terima kasih juga untuk Mbak Siva, terima kasih Yes. juga untuk Mbak Nita yang telah bisa bergabung di podcast kali ini. Ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu yang terbaik. Amin. Oke, untuk kalian sehat-sehat selalu ya. Iya. Sehat selalu dan Ya. semangat sekolahnya. Apapun kisah misteri yang kalian jalani itu jangan kita punya Allah SWT. Oke. Nanti ibaratnya kalau semisal apa ya, kita melihat dengan sosok-sosok tersebut, kalau kita memberanikan diri malah dia yang takut. Cuman kalau kita takut dia yang berani. Gitu. Jadi kalau kita melihat dengan sosok tersebut udah biasa. Karena itu bukan setan. Di dunia itu nggak ada setan, tapi adanya jin. Jin tapi bisa menyerupai dengan manusia. Kan gitu. Wa khalaqal jinna wal insa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada. Yang penting niatnya kita itu baik. Al umuru bima qasidiha. Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Al ibaratu fil udi maqasidi wa niyati ma yastayu jumlatun wa tafsilat idza ainuhu wa lam yadur. Yang penting kita sudah yakin. Al yakinu izalu bisa, kita harus yakin dengan keyakinan Allah bahwasanya Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang penting kita harus ingat sama Allah. Itu saya apa ya? Saya yakin dari mbak-mbak ini mungkin agamanya insya Allah juga terbaik ya. Lalu jangan lupa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Oke, karena apa ya, sejelek-jeleknya kita, sebaik-baiknya kita tetap menjaga iman kita kepada Allah SWT. Insya Allah kalau kita niatnya baik, kalau iman kita baik, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Oke, terima kasih ya Mbak Nita, Mbak Siva ya, udah telah Sama-sama. membersamai kita dari podcast kali ini. Oke guys, kita udah berbincang-bincang ya guys untuk sharing-sharing tentang misteri-misteri yang dijalani oleh Mbak Siva dan Mbak Nita. Oke, kali ini kita akan tutup dengan apa ya? Kita tutup podcast kali ini dengan saya sendiri. Saya akan tutup di podcast kali ini. Saya akan pamit ya guys ya. Saya selaku host dari sebuah titik nol. Saya selaku Mustafa Pradana, mohon maaf jika ada kesalahan atau kefatalan dalam berbincang atau kesalahan yang sangat banyak. Oke, saya pamit undur diri. Bertemu lagi di video-video selanjutnya guys. Mungkin kita akan live streaming dan kita akan explore di tempat-tempat misteri yang kalian tuju. Tunggu saja kehadiran kita di tempat-tempat yang banyak misterinya. Saya selaku dari host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat. Jangan lupa Mustafa ojo lali maca sholawate.